Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV Tabalong dimanapun Anda berada? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan sukses dalam segala aktivitas. Senang sekali saya Renaldi dapat menjumpai Anda kembali dalam program Dialog. Dalam dialog kita hari ini kita akan membahas dengan tema Jalan Rusak, Tanggung Jawab Siapa? Bersama saya telah berhadir 3 orang narasumber kita. Yang pertama Bapak Syauqi Kamal, selaku perwakilan dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN. Dan narasumber kita yang kedua adalah Bapak Haji Wibawa Agung, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tabalong. Dan narasumber kita yang ketiga adalah Bapak Tumbur Manalu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong. Selain berpengaruh kepada keamanan yang dapat menyebabkan kecelakaan dan kondisi jalan yang rusak, juga dapat mengurangi kenyamanan saat berkendara. Terdapat beberapa titik jalan rusak di Kabupaten Tabalong yang tergolong dalam kondisi parah. Lantas siapa yang bertanggung jawab atas kondisi jalan tersebut? Dan bagaimana kontrol terhadap kendaraan dari pihak terkait? Yang pertama, telah terhubung bersama saya, narasumber kita, Bapak Syauqi Kamal dari BPJN Kalimantan Selatan. Bapak Syauqi Kamal. Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam program Dialog. Langsung saja Bapak. Di Tabalong, ruas jalan mana saja yang menjadi tanggung jawab prioritas oleh provinsi? Langsung saya jawab ya. Gini, untuk Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan, kita itu hanya menangani jalan-jalan yang jalan nasional. Jadi tidak menangani jalan provinsi. Jadi jalan nasional yang ada di kita itu ada beberapa ruas sebenarnya. Mungkin kalau detail agak lama ya. Itu kalau jalan nasional itu, kalau untuk kita lihat di peta ini, peta jalan nasional ini, itu dimulai dari perbatasan di Dahai sampai ke Simpang Mabuun, kemudian Mabuun sampai ke Simpang Haruai, Sempang sampai ke Batu Babi. Itu jalan nasional kita. Kemudian dari Simpang Mabuun langsung ke Tanjung, Tanjung ke Kalua, Kalua ke Tabur. Nah, itu mungkin wilayahnya Tabalong ya. Itu merupakan tanggung jawab daripada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan. Oke, baik Bapak. Apabila ada kerusakan-kerusakan pada ruas jalan tersebut, kemana melakukan pelaporan dan pengaduannya? Kalau ada kerusakan, tentunya kita punya PPK ya, pejabat pembuat komitmen. Itu ada di wilayah beberapa, kalau untuk wilayah Tabalong itu masuk ke dalam PPK PPK 23. Itu kantornya ada ada mes mereka dan juga berkantor di Tabalong di situ di lahannya tanahnya PU itu. Itu bisa disampaikan ke sana. Tapi kalau untuk kerusakan sebenarnya mereka ini setiap waktunya kan pasti melakukan survei di lapangan, artinya mereka di bawah pengawasan mereka, dan tanpa dilapor pun sebenarnya jika memang ada kerusakan tentu akan dilakukan perbaikan. Demikian. Baik Bapak. Kerusakan jalan yang lebih parah terjadi di Jalan Ahmad Yani, Selongan, dan Mantuil, yang mana saat ini sudah sedang dalam proses perbaikan. Sejauh ini, bagaimana upaya BPJN dalam penanganan jalan tersebut? Karena yang kita tahu memang kelas jalan tersebut bukan diperuntukkan bagi angkutan berkapasitas muatan besar. Jadi gini, kita di balai itu setiap tahunan melakukan survei ya. Ini saya cerita sedikit masalah program. Setiap awal tahun, di tahun sebelum kita lakukan pekerjaan, misalkan seperti tahun 2022, kita sudah melakukan survei di tahun 2021. Apa saja yang akan kita lakukan di 2022. Demikian juga dengan di 2021 ini, itu sudah kita lakukan survei di 2020. Pada saat kita lakukan survei dulu, tahun 2020, itu kondisinya memang tidak separah sekarang ini kan. Kondisi sekarang ini yang diperparah adalah sejak adanya banjir kemarin, kemudian juga rusaknya jembatan Paringin.
di mana kita di situ ada pembatasan kendaraan yang untuk melewat di situ, sehingga banyak kendaraan berat itu yang melalui lintas ke Tanjung sampai ke Kalua dan keluarnya di Pantai Hambawang. Ini sepanjang ruas ini memang kerusakannya luar biasa. Sebenarnya kita sudah mempunyai program di sini. Tiap tahunnya ada. Tahun ini juga awal tahun kemarin kita sudah ada program, tapi sifatnya hanya tidak ada yang rekonstruksi, artinya pemeliharaan saja. Karena memang kondisinya pada waktu itu tidak begitu parah. Tapi setelah memang kondisinya cukup parah, kita juga dari awal sudah mencoba untuk mengusulkan kembali dana, dan langsung begitu sudah disetujui, langsung kita lelangkan. Alhamdulillah di sekitar Juli kemarin kita sudah tanda tangan kontrak dan kita sudah mulai kerja. Jadi dari sisi kerusakan jalan sebenarnya secara program kami sudah mencoba untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Namun kondisinya memang luar biasa, kerusakannya terus bertambah. Ini yang kita membuat agak sedikit kerja keras supaya lubang-lubang ini, rusak-rusak ini bisa kita tangani, walaupun tidak secara permanen, tapi minimal kita bisa memberikan suatu kondisi yang nyaman untuk dilalui oleh pengendara. Apakah ada kemungkinan jalan tersebut atau jalan-jalan lain kembali mengalami kerusakan yang sama? Dan bagaimana untuk kualitas perbaikan jalan tersebut? Untuk kemungkinannya bisa saja ya, karena jalan itu kita dalam desain itu berat muatan sumbu terberatnya itu adalah kita dalam perhitungan kita adalah 10 ton. Sementara kendaraan yang kita lihat selama ini kan mungkin melebihi dari 10 ton. Jadi itu kalau satu gandar. Kemudian memang jalan itu tidak langsung rusak, tapi kalau dilalui terus dengan muatan yang berat itu yang akan akhirnya menjadi dia tidak mampu untuk menahan. Kalau kita lihat kondisi kerusakan jalan yang ada di lintasan yang saya sebutkan tadi, itu memang daya dukung dari jalan itu memang tidak mampu untuk menahan kendaraan yang selama ini melewat. Untuk perbaikannya memang kami ada beberapa kami lakukan, yang sudah begitu rusak berat itu kami akan lakukan rekonstruksi. Artinya kita melakukan perbaikan sampai ke bawah, tapi tidak sampai ke badan jalan, tapi di agregatnya kami perbaiki. Mungkin ada beberapa malah sampai ke badan jalan. Ada juga yang kami lubang-lubang kecil kami patching. Patching istilahnya kita tempel supaya dia kondisinya rata kembali. Seperti kemarin ada box juga yang rusak. Ini juga akan kita ganti boxnya sehingga nanti drainasenya juga bisa berfungsi kembali. Oke, baik Bapak. Kalau seandainya masih terjadi kerusakan-kerusakan jalan dari jalan-jalan yang berbeda, tentunya masih di dalam Jalan Ahmad Yani sendiri, apakah ada penanggulangan tersendiri nantinya dari pihak Bapak? Saya pikir untuk berikutnya jika ada kerusakan pasti kami akan melakukan perbaikan. Cuman masalahnya adalah uang yang tersedia sekarang pastinya terbatas ya dengan apa yang kami miliki hari ini. Kalau saya lihat cukup banyak uang yang ada di sana, yang sudah kita siapkan di sana. Cuman memang untuk penanganan yang sifatnya di ruas yang rusak yang di Jalan Ahmad Yani itu kita tidak terlalu, mungkin tidak semuanya cukup gitu ya. Tapi kita usahakan di tahun depan kita akan lakukan penanganan terus perbaikannya. Oke. Apa ada pembagian kriteria khusus mengenai kategori kelas jalan? Terutama Jalan Ahmad Yani ini tergolong dari kelas apa itu, Bapak? Kalau nggak salah saya itu 3A kelasnya ya. Itu Ahmad Yani itu yang di 2 jalur yang di persimpangan itu ya? Yang dari Selongan sampai keluar, Pak. Dan juga sampai ke perbatasan Tabur.
Hulu Sungai Utara. Oh, kalau itu tuh mungkin kelas 3, tapi itu ada baiknya mungkin coba dicek lagi dengan apa? Dengan Dinas Perhubungan. Kalau nggak salah saya itu kelas 3A kalau nggak salah saya. Nah, jika itu tergolong dari kelas 3A, maksimal kapasitas itu berapa muatan, Pak? Berapa berat untuk tonasenya? Mungkin untuk tepatnya coba ke perhubungan ya. Untuk tepatnya, kalau kita memang dalam perencanaan masih menggunakan muatan sumbu terberat itu dalam perencanaan itu 10 ton. Oke. Baik, Bapak, terima kasih atas penyampaiannya. Kita break sejenak. Setelah ini akan kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Dialog. Pemirsa, terima kasih Anda masih kembali bersama kami dalam program Dialog. Selanjutnya kita akan berbincang kepada narasumber kita yang kedua, Bapak Haji Wibawa Agung, selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tabalong. Apa kabar Bapak Agung? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami dalam program Dialog. Langsung saja Bapak, menyikapi kerusakan jalan yang terjadi di Jalan Ahmad Yani, Selongan, dan Mantuil, bagaimana peran Dinas PUPR Tabalong sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian PUPR? Apakah turut terlibat dalam pengawasan, pembangunan, maupun perbaikan atau juga perawatan jalan tersebut? Silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak. Sebetulnya untuk jalan tersebut itu adalah jalan nasional Pak, tepatnya. Jadi seluruh jalan nasional yang dilewati oleh PT KON. Ya, jadi tanggung jawabnya itu sesuai dengan aset kepemilikan ada di Balai Jalan, Pak, Kementerian PU, Pak. Ya. Oke. Apakah dari Dinas PUPR sendiri turut terlibat baik dalam segi perawatan atau bagaimana Bapak? Pengawasan juga di tentang jalan tersebut. Ya. Terima kasih Pak. Kalau mengenai perawatan atau rehabilitasi ya, karena itu bukan merupakan aset kita, kita tidak menangani hal tersebut. Nah, karena nanti itu di dalam pemeriksaan oleh BPK itu nanti akan ditentukan aset jalan siapa, itulah sebetulnya yang bertanggung jawab untuk memperbaiki. Namun kita sebagai salah satu tempat atau wilayah yang memang terkena dampak akan hal tersebut, kita dalam hal ini terlibat di dalam upaya pengawasan saja Pak. Jadi kami selalu melihat setiap minggu itu seminggu sekali kita lihat pembaharuan titik-titik mana yang bertambah rusak dan segera kita jalin koordinasi untuk kita laporkan ke Balai Jalan. Dalam hal ini ke PPK-nya Pak. Selalu kami laporkan untuk kerusakan atau hal-hal yang terbaru terkait dengan perkembangan dari jalan nasional tersebut. Baik Bapak, yang kita ketahui kerusakan jalan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya karena air, perubahan suhu cuaca dan temperatur udara, kondisi tanah dasar yang stabil, yang tidak stabil, material konstruksi perkerasan, dan juga proses pemadatan di atas lapisan tanah dasar yang kurang baik. Ada juga karena tonase atau muatan kendaraan-kendaraan berat yang melebihi kapasitas, serta volume kendaraan yang semakin meningkat. Agar lebih jelasnya, apa sebenarnya yang menjadi penyebab kerusakan jalan di Selongan dan Mantuil itu? Iya, betul Pak. Memang pada umumnya jalan itu bisa ditimbulkan dari kondisi kerusakan karena kimiawi maupun fisik atau fisika. Dalam hal ini
tadi yang dikatakan misalnya dengan panas, kemudian matahari, itu menyebabkan pelapukan, itu bisa menyebabkan kerusakan di aspalnya. Kemudian juga mengenai banjir misalnya atau tergenang, itu tentu juga menyebabkan kerusakan. Nah, khusus untuk yang di Selongan tersebut itu adalah terkait karena utamanya adalah masalah mengenai beban atau tonase yang ada. Karena di jalan tersebut, jalan nasional tersebut ya, itu untuk tonasenya paling sekitar ya mungkin 10 Pak, atau dalam hal ini masih di kelas 3 mungkin Pak. Nah, yang melewati sementara adalah tonasenya berat sekali Pak. Nah, itulah yang menyebabkan karena tonase menimbulkan beban yang melebihi daripada daya tahan dari jalan tersebut, sehingga jalan tersebut akan dimulai dulu dari retak-retak, kemudian lalu amblas Pak, karena sudah tidak kuat lagi menahan jalan tersebut. Jadi kerusakan yang ada di Selongan itu bisa sampai menyentuh ke bawah Pak, sampai ke LPB yang ada bisa rusak Pak. Baik Bapak. Adakah faktor lain penyebab rusaknya jalan tersebut? Karena kita melihat sepanjang jalan Ahmad Yani sampai ke perbatasan Kabupaten Hulu Sungai Utara, hanya beberapa titik saja yang mengalami kerusakan yang parah. Iya Pak. Terima kasih Pak. Memang dari kondisi yang ada itu memang kalau kita lihati dengan seksama, memang ada beberapa titik yang yang kena. Salah satunya memang pada titik-titik yang ada di tepi dari jalan tersebut. Karena apa? Karena sisi dari kalau dari arah kita dari Tanjung ke Keluak ya, itu sisi dari kiri itu adalah sungai Pak. Jadi ini merupakan bibir dari sungai. Nah, oleh karena itu pada saat terjadinya penakanan akan lebih mudah labil Pak, timbul menjadi rusak untuk jalan tersebut. Terutama di titik-titik kalau kita lihati dengan seksama lagi adalah titik-titik di belokan. Pada saat di belokan itu tumpuan beban akan berada di salah satu sisi dari kendaraan yang ada tersebut. Itulah yang menyebabkan jalan itu menjadi rusak Pak. Oke, baik Bapak. Bagaimana kualitas jalan di sepanjang Jalan Ahmad Yani Kabupaten Tabalong sampai ke perbatasan Kabupaten Hulu Sungai Utara? Apakah memang sesuai peruntukannya, mengingat jalan tersebut saat ini merupakan jalan utama bagi kendaraan dengan muatan besar? Ya, kalau kita lihat dari ininya Pak, untuk yang sesuai dengan muatan yang besar, itu memang ada di ruas jalan antara Obor sampai Guru Dano, itu kan ada cor itu Pak, ya sudah dibeton. Nah itu yang sesuai dengan kelas untuk kendaraan yang sangat berat. Kemudian dari Obor sampai ke CPI, nah itu juga kondisi sudah dicor. Oleh karena itu jalan nasional tersebut termasuk sesuai dengan kelas jalannya siap untuk beban-beban yang berat.
Baik Bapak, yang kita ketahui bahwa jalan yang rusak parah saat ini itu ada di jalan Selongan dan juga di jalan Mantuil. Apakah ada potensi kerusakan jalan bagi di daerah lain Bapak? Dan bagaimana nantinya itu untuk perbaikannya? Ya, eh, seperti yang kita lihati yang saat ini ada untuk untuk Mantuil juga sedang diperbaiki oleh Balai Jalan ya Pak ya. Kemudian yang di Selongan juga sudah dibaiki dengan semua dilakukan pembetonan, ya kan, dengan cor. Nah, apa namanya? Itu mungkin salah satu daripada preservasi yang dilakukan oleh apa namanya Balai Jalan untuk menangani mengenai beban berat yang dilakukan oleh KON dalam muatan semen itu Pak. Nah kalau untuk yang secara keseluruhan kalau kami melihati sebetulnya kami sudah beberapa kali juga mengusulkan apa namanya sebaiknya memang dilakukan hal tersebut sehingga apa namanya jalan itu sesuai dengan fungsinya Pak. Karena apalagi kan kalau dilihat dari ininya Pak, sebetulnya dari tata ruang itu di daerah Seradang di mana ada PT KON tersebut seharusnya semua baik jalan maupun jembatan yang ada dari tempat apa namanya tempat industri, kawasan industri tersebut sampai menuju ke mungkin sampai ke pelabuhan Trisakti dalam hal ini seharusnya jalannya harus memenuhi syarat apa yang ada Pak, harusnya yang dilakukan. Nah, contohnya bisa dilihat seperti jalan yang di ini Pak Trisakti. Nah, itu dengan dilakukan salah satunya bisa mungkin ada cor pembetonan, kemudian ada juga mungkin kalau aspal pun dilakukan dengan geotekstil, nah itu mungkin bisa memenuhi syarat untuk apa namanya angkutan daripada nanti lalu lintas kawasan industri tersebut. Mungkin itu Pak. Baik Bapak, terima kasih. Kita jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi. Tetap bersama kami dalam program Dialog. Pemirsa, terima kasih Anda masih kembali bersama kami dalam program Dialog. Selanjutnya kita akan berbincang kepada narasumber kita yang ketiga, Bapak Tumbur Manalo, sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong. Pak Tumbur, apa kabar Bapak? Kabar baik, Dinda. Terima Mas kasih Renaldi. Bapak sudah bergabung Ya. bersama kami dalam program Dialog. Sama-sama ya. Langsung saja Bapak. Baik, oke. ATCS yang telah dipasang di hampir setiap lampu merah di Tabalong diharapkan pengawasannya tidak hanya pada pengendara kecil saja, tapi seharusnya juga berlaku kepada kendaraan besar. Bagaimana pelanggaran angkutan lalu lintas yang sudah terpantau? ATCS itu kan sebenarnya area traffic control system ya, Mas Renaldi. Sebenarnya fungsi ATCS itu adalah dalam rangka pemantauan kondisi lalu lintas. Nah, memastikan nantinya tidak ada terjadi kemacetan dalam artian antrian kendaraan yang panjang pada simpang-simpang yang sudah diatur dengan APIL. APIL itu adalah alat pemberi isyarat lampu lalu lintas atau yang bahasa kita itu adalah traffic light. Jadi fungsi lain ATCS saat ini yang sedang ada di Tabalong yang kita dapat dari kementerian ini dalam rangka mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tertib berlalu lintas mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang telah ditetapkan, dan mungkin dalam kondisi pandemi COVID ini bisa kita temui dalam pantauan kamera itu adalah himbauan juga untuk menggunakan masker.
Nah, sosialisasi yang kita lakukan ini banyak kita pantau, itu pelanggaran yang sering terlihat itu adalah khusus kendaraan roda 2 dulu nih ya, mereka tidak menggunakan helm. Kemudian itu tadi mungkin masker, kemudian tidak kendaraan itu tidak lengkap, misalnya tidak ada plat nomor dan lain sebagainya. Kemudian untuk roda 4 itu bisa jadi ya, termasuk juga kendaraan, dan biasanya kendaraan roda 4 itu mereka pada posisi memasuki RHK, ruang henti kendaraan yang dikhususkan untuk roda 2 kendaraan dan lain-lain. Nah, sementara untuk pemantauan jenis-jenis kendaraan berat itu memerlukan instrumen khusus dalam melakukan pengawasan. Itu Mas Rinaldi. Oke, baik Bapak. Seberapa berat maksimal kendaraan angkutan jika melewati jalan utama? Jalan utama yang dimaksud ini, jalan utama yang gimana dulu nih Mas? Jalan lintas perkotaan protokol dan juga jalan nasional. Oke, jadi batas maksimal ya, seberapa batas tergantung dari kelas jalan yang akan dilalui. Jadi karena ruas jalan yang ada di wilayah Kabupaten Tabalong ini kan variatif. Kewenangan kita di SUB itu sebelum ada penetapan kelas jalan yang ditetapkan oleh BPJN atau PUPR provinsi. Nah, baru kita ada kewenangan dalam hal ini menetapkan rambu-rambu kelas jalan. Nah, karena yang mengetahui kelas jalan sesungguhnya itu adalah yang membidangi jalan. Karena itu kan ada diatur dalam undang-undang gitu. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 di pasal 7. Nah, dari sisi kelas jalan kita yang nasional, jalan nasional kita Tanjung Tabur itu daya angkut kendaraan barang yang sesuai ketentuan itu untuk PS2 Sumbu itu daya angkut 5 ton. Kemudian Fuso 2 sumbu itu 8 ton. Nah, tronton 3 sumbu daya angkut 13 ton. Trailer ini ada yang sumbu 4, sumbu 5, sumbu 6, itu variatif juga. Ada yang kalau yang 4 tadi itu 17 ton, 5 21 ton, dan maksimal untuk trail 6 itu 25 ton. Nah, tadi narasumber yang dari Pak Kadis PU menyampaikan ya 8 ton kalau untuk Puso, karena kategori kelas kita itu tadi kelas 3. Nah, itu. Bapak, bagaimana pelanggaran tonnase atau muatan berlebih di Tabalong? Adakah sanksi yang didapat oleh para pihak pelanggar? Iya. Pelanggaran tonnase di Kabupaten Tabalong ini sering kita temui. Jadi kita secara berkala melalui kewenangannya jalan nasional ini ada di pusat, melalui kita koordinasikan dengan Balai Pengelola Transportasi Darat melakukan pengawasan berkala. Nah, jadi ada salah satu langkah preventif pencegahan, yaitu dilakukan dengan alat penimbangan khusus. Nah, itu tadi kaitannya dengan pertanyaan Mas Rinil tadi yang pertama, ada instrumen khusus. Jadi dalam hal ini akan dilakukan namanya penimbangan. Nah, dalam hal ini mudah-mudahan kami Dinas Perhubungan sudah mengusulkan kembali di tahun 2021 ini dan di 2022 ini mudah ada tindak lanjut pembangunan UPPKB, unit pelayanan penimbangan kendaraan bermotor. Ya, nanti di sini fungsi pengawasannya nanti di sini di UPPKB ini. Nah, primitif lagi nih yang lainnya, kita kan sudah memiliki unit pengujian kendaraan bermotor. Nah, dalam hal ini kita juga sudah melakukan koordinasi se-Kalsel, di mana ada kabupaten kota yang memiliki unit pengujian kendaraan bermotor yang bersertifikasi dari kementerian. Jadi ada kesepakatan, karena memang itu sudah ada surat edaran dari kementerian untuk zero odol. Nah, jadi kita sebagai langkah antisipasinya tidak lagi menerima uji KIR, bahasanya KIR ya, atau bahasa yang sekarang sudah terintegrasi itu adalah Bukalai Uji Elektronik.
Nah, itu tidak kita terima lagi yang dimensi. Jadi bisa dinyatakan itu unit itu tidak lulus uji atau tidak layak jalan. Oke, baik Bapak. Terkait mengenai kerusakan jalan yang terjadi di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di Selongan dan Mantuil, apakah ada rekayasa lalu lintas pengalihan jalan, termasuk wewenang Dishub? Dan bagaimana pemberlakuannya? Kalau rekayasa dalam pengertian yang mungkin Mas Renaldi tanyakan, rekayasa di sini adalah kewenangan kita itu adalah pengadaan perlengkapan jalan, fasilitas keselamatan jalan berupa rambu-rambu lalu lintas, kemudian marka. Nah, kemudian kalau jalur lintas itu adalah kewenangannya adalah jalan kabupaten, itu berarti kewenangannya di subkabupaten. Tapi apabila perlintasannya itu adalah perlintasan jalur provinsi, jalan provinsi, kewenangan untuk penetapannya itu di subprovinsi. Demikian juga dengan jalan nasional. Nah, sesuai dengan pemangku kepentingan, sesuai dengan kewenangannya. Nah, mengenai pengalihan jalan, ini mungkin maksudnya di sini adalah pengalihan arus lalu lintas di wilayah Kabupaten Tabalong. Ini dilakukan melalui koordinasi dengan penyelenggaraan lalu lintas lainnya, mungkin dengan instansi terkait. Nah, ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 tentang Forum LAJ. Jadi dituangkan di situ, nanti dikoordinasikan di angkutan jalan melalui forum lalu lintas tersebut. Nah, sementara untuk izin penggunaan jalan dan pengalihan jalan itu kewenangannya itu memang sudah ada yang mengatur di Undang-Undang 22 tahun 2009. Jadi kewenangan kita itu untuk rekayasa lalu lintas, penetapan rambu, dan untuk pengalihan arus nanti melalui suatu forum gitu, Mas Rinaldi. Oke, baik Bapak. Terkait mengenai rekayasa lalu lintas yang dimaksud, kewenangan dari Dishub, bagaimana mengenai pengamanan dan juga pengalihan jalan? Karena ada beberapa titik yang jalan rusak itu dialihkan menjadi jalan satu jalur. Bagaimana pemberlakuan hal tersebut? Ya, itu tadi Mas Rinaldi. Jadi untuk pengalihan arus lalu lintas, rekayasa, itu nantinya dikoordinasikan dengan pemangku kepentingan lainnya. Ada beberapa titik yang menggunakan satu arus karena lebih kepada pertimbangan untuk memberikan kenyamanan akses transportasi para pengguna jalan. Itu. Dan umpama seandainya memang ada terhadap kaitan rekayasa tersebut, nantinya ada hal-hal yang perlu dievaluasi, itu nanti kita akan koordinasikan lagi melalui forum LAJ tersebut dengan para pemangku kepentingan lainnya. Gitu, Mas. Kita break sejenak, setelah ini akan kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Dialog. Oke pemirsa, terima kasih Anda masih kembali bersama kami dalam program Dialog. Kita lanjutkan perbincangan kita kepada narasumber kita, Bapak Syauqi Kamal. Untuk closing statement-nya bagaimana Bapak? Terkait mengenai tugas dan tanggung jawab Balai Pelaksana Jalan Nasional. Baik, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan ya, ini kita selalu berupaya untuk melakukan melakukan penanganan jalan itu untuk kenyamanan dan keamanan dari pengguna jalannya. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin, itu setiap tahunnya itu ada penanganan untuk perbaikan, perawatan, dan seterusnya, termasuk dengan jembatannya juga. Kita selalu dalam pemrograman setiap sebelum tahun anggaran yang akan dilakukan, itu melakukan survei-survei, sehingga penanganan yang kami lakukan itu lebih tepat penanganannya. Kadang-kadang
beberapa hal memang kadang kondisinya begitu cepat turun, sehingga kadang penanganan yang telah kita rencanakan itu bergeser ya, seperti kondisi yang ada sekarang. Tapi kita dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan untuk segera melakukan penanganan jika ada kerusakan-kerusakan. Demikian. Baik, pemirsa, selanjutnya narasumber kita yang kedua, Bapak Agung. Bagaimana Bapak untuk closing statement-nya? Apa himbauan-himbauan Bapak dan saran untuk masyarakat kita Kabupaten Tabalong? Terima kasih Pak. Kalau untuk himbauan kami terhadap masyarakat, sebetulnya kalau untuk masyarakat sudah bagus. Artinya ada misalnya ada kerusakan jalan yang tadi seperti selongan dan sepanjang jalan menuju ke Hulu Sungai Utara, mereka selalu juga melaporkan ke kita, Pak. Nah, karena kita di PU Kabupaten itu seperti yang kita katakan tadi, kita hanya bisa untuk pengawasan. Pengawasan maksud kita adalah untuk segera melaporkan ke balai jalan. Dalam hal ini adalah BPK-nya itu Pak Salahuddin, agar segera kita laporkan ke beliau untuk segera ditindaklanjuti. Nah, oleh karena itu, kalau setiap hari kami mengawasi, tentulah kami kekurangan personel. Nah, oleh karena itu kami perlu juga bantuan dari masyarakat untuk terutama yang sepanjang lintasan tersebut, sehingga kami segera bisa dapat melaporkan ke balai sungai, balai jalan untuk segera dapat diperbaiki. Seperti contohnya yang di Selongan itu adalah usulan dari kita, Pak, untuk dilakukan pembetonan tersebut. Adalah juga karena juga dari dari laporan dari warga juga tentunya. Oke, mungkin itu Pak, jadi harus bersinergi. Demikian juga dari Pak Kadis Perhubungan, kami juga terima kasih karena juga anak buah beliau juga melaporkan segera ke kawan-kawan kami yang ada di PU untuk segera bisa kita lakukan pelaporan. Mungkin itu Pak yang kita maksimalnya di situ kalau untuk kita di PU sini. Walaupun ada beberapa yang mereka lewat keluar dari jalan nasional tersebut, itu segera kami perbaiki, Pak. Hal-hal tersebut. Maksudnya melewati jalan kabupaten itu akan segera kami perbaiki. Tapi kami memohon juga dalam hal ini tentunya masyarakat, pengawasan dari masyarakat, juga dari rekan kami dari Kadis Perhubungan untuk bisa mengawasi hal-hal tersebut sehingga jalan kabupaten kita tidak rusak, Pak, karena dilalui oleh tonase yang melebihi daripada kelas jalan kabupaten. Mungkin itu Pak, terima kasih. Baik, kita beralih kepada Bapak Tumbur. Ya, bagaimana Bapak closing statement-nya? Apa himbauan Bapak baik terhadap masyarakat, pengguna jalan? Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mas Rinaldi. Jadi kami dari Dinas Perhubungan, apa yang menjadi tupoksi dan kewenangan kami akan selalu berupaya secara maksimal untuk melakukan upaya-upaya pencegahan preventif dan juga terus melakukan report dan progres kepada instansi kami yang lebih tinggi dalam ini di provinsi, di subprovinsi dan BPTD terkait dengan situasi kerusakan jalan yang ada di Kabupaten Tabalong. Nah, kemudian juga kami juga perlu juga
bersinergi dengan instansi lainnya. Tadi Mas Agung juga menyampaikan, apabila memang ada perbaikan-perbaikan jalan, baik itu reparasi ataupun perbaikan total, ya kita menunggu kalau jalan tersebut sudah bisa dilalui, berarti kita menunggu kategori kelas jalannya. Jadi kita bisa tetapkan dengan rambu-rambu. Nah, kemudian kami juga menghimbau terutama kepada korporat-korporat yang ada di wilayah kita untuk menaati apa yang menjadi ketentuan kelas jalan, sehingga jalan kita ini bisa dilalui dengan nyaman, tidak ada lagi kerusakan-kerusakan yang bisa membawa dampak yang negatif. Dan harapan kami juga kepada masyarakat untuk lebih mentaati aturan-aturan rambu lalu lintas, kemudian juga di beberapa titik-titik perbaikan tersebut untuk lebih berhati-hati dalam melintas. Mungkin ada satu titik yang sudah ada semacam rekayasa yang dibuat, tolong diatuhi supaya tidak menimbulkan dampak nantinya pada saat berkendaraan. Dan harapan kami juga melalui kesempatan ini kepada pemangku kepentingan lainnya, kita sudah mengusulkan ya, karena Kabupaten Tabalong ini adalah perlintasan 3 provinsi. Harapan kami ke depan supaya kelas jalan yang ada di wilayah Kabupaten Tabalong ini bisa ditingkatkan lagi, sehingga kendaraan-kendaraan yang bermuatan berat itu dapat melintas sesuai dengan kelas jalan yang nanti dibuat atau direncanakan. Kami rasa itu statement kami, Mas Rinaldi. Terima kasih Atas closing statement-nya, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Syauqi Kamal selaku Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan, dan juga Bapak Wibawa Agung, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tabalong. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa kendaraan bermuatan beratlah yang menjadi penyebab rusaknya jalan. Tetapi hal tersebut juga tidak dapat sepenuhnya kita salahkan. Karena Jalan Ahmad Yani yang saat ini dipergunakan kendaraan tersebut sebenarnya merupakan jalan alternatif sehubungan dengan adanya perbaikan jembatan di arah Jalan Tabalong-Balangan yang semulanya dilalui oleh sarana angkutan yang berkualitas lebih tersebut. Dan juga suatu keniscayaan bahwa kerusakan jalan nasional tersebut membuat reaksi elemen dari masyarakat untuk melakukan unjuk rasa, diantaranya menuntut percepatan perbaikan jalan agar segera ditindaklanjuti. Karena kelas jalan tersebut sebenarnya bukan diperuntukkan bagi angkutan bermuatan besar. Saya Renaldi bersama kru TV bertugas, mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas segala kebersamaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.